Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Mama Alma. Channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Terima kasih ya kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah tabarakallah teman-teman, sekarang kita udah ada di bulan Oktober aja ya. Bulan baru, semangat baru. Mudah-mudahan di bulan ini akan jauh lebih baik daripada bulan sebelumnya. Dan apapun yang tertunda di bulan lalu, mudah-mudahan bisa tercapai di bulan ini ya. Amin ya Rabbal alamin. Bertemu lagi dengan rutinitas aku di setiap minggunya ya teman-teman, yaitu belanja mingguan dan juga nge-food prep. Nah di sini aku tuh lagi mode rajin ya teman-teman. Aku tuh bikin bumbu ungkep sendiri karena sebenarnya mah memang lebih enak ya ketika kita bikin bumbu ungkep tuh sendiri daripada kita pakai yang instan. Tapi semuanya juga tergantung sikonnya ya. Kalau misalkan lagi mager ya udah instan juga nggak masalah. Tapi kalau lagi semangat gitu ya, aku lebih suka pakai bumbu yang bikinan sendiri kayak gini ya. Lanjut, sekarang juga aku mau bikin bumbu untuk ikan ya, untuk memarinasi ikan. Sama aku juga ulek-ulek aja, pokoknya mah hari ini tuh lagi semangat banget gitu ya. Lagi semangat, jadinya mendingan ngulek sendiri aja lah ya. Nah ini untuk ikannya tuh nggak pernah ketinggalan ya, setiap minggu kayaknya selalu banget deh beli ikan sama ayah. Masya Allah tabarakallah. Untuk ikannya ini aku tuh beli ikan nila setengah kilo, harganya itu 20.000. Terus kemudian ada juga aku beli bawal. Bawalnya itu penghabisan katanya, nggak ada lagi ya. Ini bawalnya jadi 3 bawal, harganya Rp10.000. Nah tadi untuk si ayamnya sendiri aku tuh beli bagian paha, harganya itu 15.000. Biasanya aku beli harganya 18.000 teman-teman, tapi kali ini harganya cuma 15.000. Gak tahu ya, mungkin untuk ayam lagi murah ya nggak sih? Kalau di tempat kalian sendiri gimana nih teman-teman? Terus kemudian juga aku beli leher ayam ya, leher mah kepala ayam gitu deh, pokoknya 5.000 dikasih 5 kepala gitu ya. Tapi untuk kepalanya mah aku nggak suka teman-teman, untuk kepalanya aku buang, jadi aku ambil bagian lehernya aja. Jadi untuk perayaman yang aku ungkap itu tadi ya semuanya 20.000. Di sini juga ada lagi ya yang tidak pernah ketinggalan di setiap minggunya, yaitu tempe. Kalau kalian gimana nih? Apakah sama juga kayak aku? Rata-rata di setiap minggunya pasti ada salah satu bahan makanan yang memang selalu dibeli dan gak pernah ketinggalan ya. Nah untuk tempe ini harganya Rp5.000 ya. Gak besar tapi gak kecil juga sih. Kalau untuk aku pribadi ya, untuk keluarga kecil aku ini tuh cukup ya teman-teman. Untuk tempenya juga nanti itu sama ya, aku mau marinasi aja bekas ungkepan ayam, aku pakai untuk ungkap si tempenya. Lanjut, sekarang ini aku mau bongkar belanjaan aku yang lainnya ya. Jadi aku tuh pasti ngebongkar dulu si prohe ya teman-teman, biar langsung dicuci-cuci dan langsung dieksekusi gitu ya. Untuk sayur-sayurannya ini nanti kan bisa dientar-entar gitu ya, setelah selesai si prohe dibersihin gitu ya, dirapihin. Nah baru aku eksekusi si sayur mayurnya ini. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget juga ya teman-teman, di tempat aku tuh kayaknya sayur mayur tuh lagi murah. Kalau di tempat kalian sendiri gimana nih? Apakah sama kayak di sini lagi murah juga? Kalian juga boleh sebutkan ya dari daerah mana kalian berasal dan bagaimana harga sayur mayur dan kebutuhan pokok di tempat kalian sekarang ini. Pada kenyataannya sebenarnya gitu ya, berapapun harganya, selama itu kebutuhan yang memang pokok, pasti kita akan beli-beli aja ya teman-teman ya kan. Dan mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki kita ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Amin ya Robbal alamin. Dan kalian juga pasti setuju ya teman-teman, kalau pengeluaran terbesar dalam keluarga itu adalah uang belanja yang diperuntukkan untuk makanan sehari-hari. Kalau aku sih kayak gitu, apalagi kalau suka ngemal-ngemil gitu ya, pasti tuh untuk pengeluaran jatah makanan tuh memang agak-agak lumayan besar ya teman-teman kalau dihitung-hitung.
Oke, dan ini dia sayur mayur yang tadi aku beli ya. Dan di sini aku juga masih punya stok tomat setengah buah sisaan dari aku nge-food prep di minggu lalu. Untuk minggu ini aku sama juga sih. Di minggu ini aku tuh beli tomat dengan harga Rp2.000, teman-teman. Kalian yang udah nonton video food prep aku di minggu sebelumnya pasti kalian juga udah tahu ya. Dan aku pun merasa kaget gitu ya, karena tumben banget murah dan ternyata katanya memang lagi murah, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah banget ya. Dengan harga Rp2.000 aja dapat 6 buah tomat seperti ini ya, teman-teman. Dan Masya Allah banget gitu ya, kalau sayur mayur lagi murah tuh kayaknya seneng banget. Apalagi kalau misalkan punya kulkasnya ukuran besar ya, jadi bisa stok lebih banyak gitu, teman-teman. Nah, di sini aku juga beli cabe, sama untuk cabenya masih ada juga nih sisaan dari nge-food prep aku di minggu sebelumnya. Minggu ini aku cuman beli 5.000 juga untuk tambahan gitu ya nih. Untuk tambahan cabai keriting dan juga cabai galaknya aku beli Rp5.000 aja. Terus kemudian aku juga di sini beli kentang. Untuk kentang ini segini harganya 5.000 ya. Untuk bawang merah, bawang putih ini masih aman, masih sisaan dari stok minggu lalu, teman-teman. Di sini juga aku beli kikil. Nah, untuk kikil ini tuh seperempat harganya Rp6.000 di tempat aku ya. Untuk kikil sebelum-sebelumnya tuh aku nggak pernah beli yang kiloan kayak gini ya, teman-teman. Biasanya itu udah dikantong-kantongin gitu harganya 5.000, tapi kali ini katanya tuh harus dioneng katanya gitu ya. Jadinya ya udah seperempat harganya Rp6.000. Lanjut, di sini aku juga beli sawi putih. Untuk sawi putih sama ini Rp2.000 juga. Masya Allah, tabarakallah banget ya, teman-teman. Aku langsung potong-potongin aja biar nanti pas aku masak ini si sawinya tinggal langsung tumis aja ya. Pokoknya mah riweuh sehari tapi bisa tenang selama seminggu gitu sih kayaknya mah definisi dari nge-food prep ya, teman-teman. Sehari kita repot-repotan gitu ya, nggak, sebenarnya mah nggak sehari juga sih ibaratnya ini mah ya. Ya beberapa jam gitu ya. Ini tuh aku nge-food prep kurang lebih sekitar 2 jaman, teman-teman. Tapi alhamdulillah gitu ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu lagi insya Allah akan damai sentosa gitu ya. Kemudian aku juga ada beli daun bawang seledri. Ini tuh Rp3.000 campur antara daun bawang dan juga seledri ya. 3.000. Terus kemudian aku potong-potong juga biar lebih enak aja sih. Terus nanti ditaruhnya tuh di chiller atau enggak di freezer ya, biar lebih awet gitu sih, nggak cepat busuk, teman-teman. Tapi kalau misalkan enggak untuk waktu yang jangka waktu lama gitu ya, ditaruh di bawah juga nggak masalah sih. Nah, kemudian di sini juga aku ada beli kol. Untuk kol ini segini harganya Rp2.000. Aduh, sampai kaget loh. Tapi emang lagi murah ya. Masya Allah, tabarakallah banget. Beberapa hari yang lalu di Instagram gitu ya, aku ngeliat kalau harga ini si kol tuh katanya Rp400, 400 perak gitu ya. 400 perak per kilonya, teman-teman. Kalian ada juga nggak yang tahu berita ini? Aku waktu itu ngeliat di Instagram lewat gitu ya di beranda kalau harga kol itu lagi murah, katanya lagi 400 perak doang per kilonya. Di sana juga ada wortel. Untuk wortel itu sama, aku beli dengan harga Rp2.000 juga. Dikasihnya 3 wortel ukuran kecil-kecil seperti itu ya. Terus aku juga beli mie telur. Itu mie telur harganya Rp4.500. Dan ini juga aku beli kangkung. Untuk kangkung ini harganya Rp5.000 dan langsung aku potong-potongin jadinya 2 food container seperti ini ya, teman-teman. Buset dah. 2 kontainer seapa? Kontainer besar gitu. Aku kalau ngomongin kontainer di pikiran aku tuh adalah kontainer mobil itu loh. Makanya aku ngakak sendiri, dasar. Maafin ya, teman-teman, anggap aja hiburan lah ya. Dan total untuk belanjaan aku di minggu ini adalah 102.500. Ada buntutnya ya, 2.500. Dan ini seperti biasa ya, habis nge-food prep itu berantakan banget sebenarnya mah. Cuman aku tuh jarang di videoin ya pas berantakannya mah. Tapi kalian juga pasti sama sih kayak gini, setiap abis nge-food prep pasti semuanya tuh berantakan gitu ya, teman-teman. Tapi kalau nggak nge-food prep juga kayaknya tuh ada yang kurang gitu ya, teman-teman. Apalagi kalau kita udah konsisten melakukan food preparation ini. Karena dengan nge-food prep aku tuh jadi semangat masak. Dan menurut aku gitu ya, jatah makan mingguan tuh akan jauh lebih hemat ketika kita masak sendiri, teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang ya, teman-teman, karena kita ini gitu ya kan makan tiap hari gitu ya, minum tiap hari. Dan juga salah satu pengeluaran
setoran terbesar dalam uang belanja itu diperuntukkan untuk makanan sehari-hari. Tapi mengingat kebutuhan rumah tangga yang lain juga tidak kalah penting, ya kan? Nah, salah satu yang bisa kita lakukan yaitu dengan menghemat uang makan. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat uang makan sehari-hari yaitu dengan menyiapkan rencana makan secara mingguan ya teman-teman, sehingga bisa menghindari dari terlalu banyak membeli bahan makanan yang berujung tidak terpakai. Terus kemudian kita juga harus banget masak sendiri ya. Cara ini tuh bisa sangat banget membantu kita untuk mengurangi uang makan, apalagi yang sering makan di luar rumah gitu ya. Kemudian kita juga nggak harus membeli bahan makanan yang mahal ya, semuanya juga kembali dan disesuaikan lagi dengan budgetnya masing-masing ya teman-teman. Karena beda keluarga juga pasti beda kebutuhan ya teman-teman, dan beda juga pengaturannya. Jadi pokoknya mah disesuaikan aja ya. Apalagi untuk teman-teman yang tinggalnya di pedesaan atau bisa berkebun sendiri gitu ya, Masya Allah tabarakallah banget, bisa menanam sayur mayur, itu tuh akan jauh banget bikin pengeluaran budget belanja untuk makan tuh pasti akan berkurang ya kalau kita menanam sendiri, ya enggak? Kalian pasti juga setuju. Dan sedikit cerita ya teman-teman, di kampung mama aku tuh juga kayak punya pohon cabai sendiri, terus kemudian kayak kangkung, terus kayak genjer, tahu gak sih genjer kalian? Ya kayak genjer, kangkung gitu, terus kemudian kayak terong itu tuh nanam sendiri teman-teman, jadinya nggak usah beli, dan itu lumayan banget ya kan, kalau beli mah berapa gitu ya. Tapi kalau kita rajin bisa nanam sendiri, bisa berkebun sendiri, itu tuh Masya Allah tabarakallah banget ya. Apalagi kalau misalkan ada dalam jumlah banyak gitu ya, selain bisa dimakan sendiri, kita juga bisa jual dan ujung-ujungnya jadi cuan. Mudah-mudahan aja ya niat kita untuk berhemat ini supaya uang budget belanja bisa cukup untuk sebulan gitu ya. Untung-untung bisa lebih itu ya teman-teman. Untung-untung kalau misalkan ada sisa alhamdulillah, tapi udah cukup aja itu udah Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget gitu ya teman-teman. Gak kerasa ini video aku juga udah mau selesai ya. Terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang udah menemani aktivitas aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda ya. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Semoga yang aku share ini juga bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa menghibur kalian di dalam mengisi waktu luangnya. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang pandai bersyukur ya. Dan sampai bertemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.